Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Aini Latifah, mahasiswa PBK dalam jabatan Batch 2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2025 dengan nomor induk mahasiswa 25404110356. Saya guru PAI di SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran materi ibadah haji di kelas 9 semester 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Oke, tadi pagi sudah sarapan semua? Sudah. Oke, berarti sudah siap untuk memulai pembelajaran hari ini ya? Oke, sebelum memulai pembelajaran, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, semoga dengan pembacaan basmalah ini kita diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Hari ini ada yang nggak masuk? Masuk semua ya. Oke, alhamdulillah. Hari ini kita akan lanjut ke materi di bab 2. Pada materi bab pertama sebelumnya, pekan lalu kita sudah belajar tentang zakat. Ada zakat apa aja? Zakat mal dan zakat fitrah. Oke. Nah, untuk hari ini nanti kita akan masuk ke materi ibadah haji. Seperti kita ketahui, ibadah haji itu ibadah yang istimewa, beda dari yang lainnya. Dan semoga kita bisa segera melaksanakannya juga seperti yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Oke. Sebelum kita mulai pembelajarannya, saya akan bacakan untuk tujuan pembelajaran dan manfaat dari kita belajar hari ini. Yang pertama, kalian diminta untuk mengerti apa itu ibadah haji, hukumnya, dasar hukumnya, dan juga tahu tata urutan ibadah haji, karena dalam ibadah haji itu ada tata urutannya. Kemudian ada juga larangan dan dendanya. Nah, setelah kalian bisa memenuhi 3 tujuan itu, diharapkan kalian dapat menumbuhkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga sikap disiplin tertib dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita nanti lanjut ke pembagian kelompok, Ustazah akan tampilkan dulu sebuah video singkat. Kalian bisa tonton sebentar. Nah, videonya gambarnya apa? Ka'bah. Oke. Kira-kira dalam video itu ibadah apa yang sedang dilakukan? Haji. Ada yang tahu ibadah haji itu apa? Apa? Greta? Itu perjalanan ke Baitullah atau ke Ka'bah yang ada di Mekah. Oke. Bagus banget jawabannya. Ada lagi yang tahu ibadah haji itu apa, Frenda? Ibadah haji itu rukun Islam yang kelima. Rukun Islam yang kelima, bener banget. Oke. Selain itu, ibadah haji itu dilakukan kapan sih? Ada yang tahu? Dewa? Pada bulan Zulhijjah. Pada bulan Zulhijjah, benar banget. Oke. Dari video itu kita lihat banyak banget ya kaum muslimin yang melakukan ibadah haji. Mereka berbondong-bondong untuk bisa melakukan ibadah haji. Bahkan kalau di Indonesia itu ada kita sampai harus menunggu berapa tahun, 10 tahun, 12 tahun. Nah, kira-kira apa sih yang membuat kaum muslimin itu berbondong-bondong untuk melakukan ibadah haji? Apa Cindy? Karena ingin menjalankan perintah dari Allah. Oke, bagus jawabannya. Ada lagi yang tahu jawabannya? Akbar. Mendapatkan ampunan dosa. Sama ingin mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar banget jawabannya. Oke. Karena ibadah haji itu sesuatu yang istimewa ya. Ada banyak hikmah yang dapat kita teladani dari kegiatan ibadah haji ini. Nah, selanjutnya dalam ibadah haji itu kan ada urutan-urutan atau tata cara pelaksanaannya. Untuk hari ini kita akan belajar bagaimana tata cara pelaksanaannya, kemudian ada juga larangan denda atau dam dalam pembelajaran ibadah haji. Kemudian nanti setelah kalian belajar tentang ibadah haji ini, kalian diharapkan bisa mengambil hikmah dari
pembelajaran ibadah haji ini. Selanjutnya akan Ustazah bagi untuk kelompok. Kelompoknya Ustazah sesuaikan dengan pembagian gaya belajar. Di kelas 7 dulu kalian sudah pernah belajar melakukan tes gaya belajar. Nah, nanti satu kelas kita bagi ke 4 kelompok. Ada auditori, visual, dan kinestetik. Auditorinya ada dua kelompok, visual 1, kinestetiknya 1. Nanti tugasnya ngapain? Auditori nanti kalian diminta untuk mengerjakan LKPD. Materi yang dituliskan di LKPD nanti kalian bisa ambil dari, nanti ada share link YouTube. Nanti kalian bisa ringkas materinya dan berikan jawabannya di LKPD. Kemudian kalian buat mind mappingnya. Pakai digital, boleh pakai Canva ataupun aplikasi yang lainnya. Itu untuk yang auditori. Kemudian untuk visual sama mengerjakan LKPD juga. Nanti materinya kalian dapat dari PPT, PowerPoint, dan juga poster yang saudara berikan. Nanti juga sama setelah LKPD-nya selesai dibuat, kalian bisa membuat mind mapping-nya dalam bentuk digital. Untuk yang kinestetik, kalian nanti mengerjakan LKPD, sumber materinya, Ustazah sudah siapkan beberapa pos ringkasan materi. Nanti silakan ada 3 pos. Pengertian hukum, larangan, denda, dan atau dam, sama nanti untuk yang rukun hajinya ada 3 pos. Nanti silakan kalian bagi setiap anggota kelompoknya untuk bagian-bagiannya. Setelah LKPD-nya selesai dikerjakan, nanti kalian buat juga mind mapping, bisa pakai Canva ataupun yang lainnya. Oke. Sekarang silakan berkumpul sesuai dengan anggota kelompoknya. Sudah? Oke. Yang kinestetik bisa langsung menuju ke pos-posnya. Nanti kalian catat materinya, ringkas saja. Kalau sudah nanti LKPD-nya sudah selesai, dibuat untuk yang digitalnya, untuk yang mind mapping-nya, dibuat secara digital. Oke. Ada 3, 1, 2, 3. Ada 3. Larangan, pengertian, dan juga untuk rukun hajinya. Untuk yang visual silakan bisa dilihat untuk yang PowerPoint-nya. Untuk yang visual. Cari pengertian, tata urutannya, larangan, denda atau damnya. Terus nanti kalian simpulkan hikmahnya dari pelaksanaan ibadah haji ini itu apa. Iya, dituliskan di LKPD. Kalau di LKPD-nya sudah selesai, nanti kalian buat mind mapping-nya, kemudian nanti kita presentasi. Sesuai dengan urutannya. Urutannya dulu ya, urutannya aja. Nanti di urutan itu kan ada dibagi 2, ada yang masuk rukun, ada yang masuk wajib hajinya juga. Kalian yang ringkasnya aja, pengertiannya, terus hukumnya bagaimana, kemudian tata urutannya, terus untuk larangan sama denda atau damnya itu cukup sebutkan 2 aja, 2 contoh. Terus yang terakhir, kira-kira hikmah apa yang bisa kalian ambil dari pelaksanaan ibadah haji itu. Untuk denda atau dam, larangan sama larangannya cukup sebutkan 2 contoh saja, 2 contoh aja. Nanti terakhir baru hikmahnya apa. Kalau LKPD-nya sudah selesai, nanti tinggal ditaruh di mind mapping-nya, dibuat mind mapping-nya. Oke, oh ya, ini sudah benar.
Sudah siap kelompoknya Cindy? Kreata, sudah siap? Kalau sudah siap, silakan dikirim di WA group. Kita mulai untuk presentasinya. Nanti silakan perkenalkan dulu anggotanya siapa aja. Terus nanti materi yang akan disampaikan apa, gitu ya. Ya, silakan. Oke, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang ibadah haji yang udah kami kerjain di LKPD. Perkenalkan, nama saya Greta. Nama saya Hayu. Nama saya Cindy. Nama saya Ayah. Nama saya Tata. Nama saya Najwa. Oke, nah kalian penasaran nggak sih apa itu haji? Haji adalah ibadah yang sengaja mengunjungi Baitullah atau Ka'bah di Mekah dengan niat beribadah kepada Allah. Haji hukumnya wajib yang mampu dalam segi fisik, finansial, dan mental. Nah, terus dasar syariat haji itu ada di Quran surat Al-Imran ayat 97. Dengan arti mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu pun dari semesta alam. Urutan haji: 1. Ihram, 2. Wakuf di Arafah, 3. Mabit di Musdalifah, 4. Melempar jumrah, 5. Tahallul, 6. Tawaf ifdah, 7. Sa'i, 8. Mabit di Mina, 9. Tawaf wada. Oke, selanjutnya ada dam atau denda ketika kita melakukan larangan saat ibadah haji. Yang pertama ada menyembelih hewan kurban. Itu tuh dam atau denda karena melakukan hubungan suami istri dalam keadaan ihram. Yang kedua wajib berpuasa 10 hari karena melanggar, yaitu melakukan haji tamatu atau khiran. Hikmah haji: membersihkan diri dari dosa, menjadi tamu bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu saja sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya yang nomor 2. Silakan perkenalan dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil LKPD yang telah kami kerjakan tadi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Intan. Nama saya Iza. Nama saya Naila. Nama saya Rizky. Nama saya Angga. Nama saya Pak. Nama saya Aska. Pengertian dari haji. Haji adalah berkunjung ke Baitullah atau Ka'bah di kota Makkah untuk melaksanakan ibadah tertentu pada waktu tertentu sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Urutan pelaksanaan haji: niat ihram, kedua wukuf di Arafah, ketiga tawaf, keempat sa'i, kelima bercukur atau tahallul, 6 tertib, dan syarat hajinya adalah balik, Islam, berakal sehat, merdeka, istitoah atau mampu, dari finansial, ekonomi, jasmani, rohani, dan yaitu. Dua larangan ihram. Yang pertama ada menutup muka dengan cadar, yang kedua berjumpa atau bersentuhan dengan lawan jenis dengan sengaja. Dam atau denda dalam ibadah haji. Yang pertama menyembelih seekor kambing, jika tidak mampu berpuasa 10 hari dan 3 harinya berada di tanah suci. Yang kedua memilih antara menyembelih seekor kambing atau bersedekah kepada 6 orang fakir miskin atau berpuasa 3 hari. Hikmah yang dapat kita ambil dari pelaksanaan ibadah haji adalah melatih kesabaran dan keikhlasan. Haji membutuhkan perjuangan, tenaga, dan kesabaran yang besar. Yang kedua, membersihkan diri dari dosa dan menjadi lebih baik. Orang yang berhaji dengan sungguh-sungguh diampuni dosanya oleh Allah. Kita pun bisa belajar untuk selalu memperbaiki diri agar menjadi pribadi yang lebih baik.
Sekian dari kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Nun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk LKPD-nya dikumpulkan. Sudah. Terima kasih untuk presentasi hari ini. Kita tepuk tangan untuk kita semua hari ini. Nah, dari tadi yang sudah kalian presentasikan untuk urutan ibadah haji itu terdiri dari dua, ada rukun dan juga wajib haji. Nah, contohnya misal untuk yang ihram atau untuk yang wukuf di Arafah itu masuk ke rukun. Bedanya apa untuk rukun dan wajib haji? Kalau rukun itu ketika kita tinggalkan, ketika kita ibadah haji tidak melakukan rukun itu, maka kita nggak bisa ganti dengan denda atau dam. Sedangkan kalau wajib haji itu ketika kita tinggalkan, misalnya di tahallul awal, nah itu kalian bisa ganti atau ganti dengan denda atau damnya. Kalau rukun nggak bisa. Untuk yang rukun sama wajib haji sama, jika tidak dikerjakan maka ibadah hajinya tidak sah. Oke. Setelah kita tadi kan sudah tahu pengertian tata urutan dan juga larangan dan denda dalam ibadah haji. Sekarang saya minta kalian tuliskan refleksi untuk pembelajaran hari ini. Kalian tuliskan di sticky note yang sudah saya bagikan, tuliskan pengetahuan atau materi baru apa yang kalian dapatkan dalam pembelajaran haji ini. Kemudian nilai atau sikap apa yang bisa kalian ambil dalam pembelajaran ibadah haji ini, dalam pelaksanaan ibadah haji yang bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Silakan dituliskan di sticky note-nya, kemudian kalian tempelkan di papan tulis. Silakan ditempelkan di papan tulis. Ya, sudah. Oke. Baik, sudah semua? Sudah, alhamdulillah. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan. Terima kasih sebelumnya untuk antusias kalian. Semoga untuk pembelajaran hari ini kita bisa terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Oke. Amin ya rabbal alamin. Untuk pembelajaran berikutnya minggu depan, tadi kan kita sudah belajar untuk materinya, pengertian, tata urutannya juga, larangan dan dendanya juga sudah. Nah, minggu depan nanti kita akan coba untuk bermain peran, kita akan praktik sedikit untuk ibadah haji, pelaksanaan ibadah haji. Oke, nanti disiapkan untuk kelompoknya nanti kita bagi di minggu depan. Untuk pembelajaran hari ini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada. Oke. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.